Oke, selamat berjumpa kembali di video referensi untuk mata kuliah perencanaan kota. Ada berbagai jenis perencanaan, seperti perencanaan komunitas dan perencanaan regional. Masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda dalam pengembangan wilayah, menciptakan kerangka pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Desain perkotaan menitikberatkan pada aspek visual dan estetika lingkungan perkotaan, yang mencakup elemen-elemen seperti bangunan, ruang publik, serta infrastruktur yang mendukung interaksi sosial. Sementara itu, perencanaan kota lebih menekankan pada penggunaan lahan dan visi besar pengembangan komunitas. Ini melibatkan penugasan berbagai jenis penggunaan lahan di daerah tertentu untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, desain perkotaan berfokus pada detail spesifik, termasuk tata letak dan penempatan ruang publik. Elemen-elemen penting seperti bangunan dan pencahayaan yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan ruang yang nyaman dan menarik. Perencana perlu mulai bekerja lebih awal untuk menciptakan kerangka hukum yang solid dalam pengembangan lahan baru. Ini termasuk menentukan jenis bangunan yang diperbolehkan serta persyaratan parkir yang mendukung fungsi kota. Diagram V menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perencanaan dan desain perkotaan. Komunikasi yang berkelanjutan antara para profesional sangat vital untuk memastikan keberhasilan proyek yang dirancang. Perencanaan perkotaan sering dijalankan oleh perencana yang memiliki berbagai keahlian, termasuk desain dan partisipasi publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Perencanaan komunitas ini menekankan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat aktif berperan dalam menentukan tujuan dan pengembangan yang diinginkan. Ini berkontribusi pada rasa memiliki masyarakat terhadap proyek yang dilaksanakan. Selanjutnya, perencanaan regional mencakup kolaborasi antar kota dan wilayah yang bertujuan untuk mencapai strategi pembangunan yang menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk pengelolaan sumber daya secara efektif di tingkat yang lebih luas. Perencanaan kota mengambil pendekatan makro, yang melibatkan penggunaan lahan dan regulasi untuk perencanaan pengembangan kota yang lebih luas. Ini termasuk penciptaan distrik zonasi dan pengembangan kerangka regulasi yang mendukung. Desain perkotaan berfokus pada tata letak spesifik dan desain ruang publik, dengan memperhatikan detail seperti penempatan bangunan, furnitur jalan, dan pencahayaan. Kolaborasi antara arsitek dan insinyur pun menjadi sangat penting dalam menciptakan ruang yang harmonis. Ada berbagai istilah terkait seperti perencanaan kota, perencanaan komunitas, dan perencanaan regional, di mana masing-masing menekankan skala dan ruang lingkup yang berbeda. Semua ini mencakup perencanaan dari tingkat lokal hingga regional untuk mencapai keberhasilan yang komprehensif. Perencanaan perkotaan mencakup penggunaan dokumen hukum, seperti rencana komprehensif, serta alat implementasi seperti kode zonasi, untuk mencapai visi pengembangan yang diinginkan. Di sisi lain, desain perkotaan berfokus pada aspek visual dan kreatif dari perencanaan, termasuk penempatan furnitur jalan yang strategis dan desain ruang publik yang fungsional. Kedua disiplin tersebut memiliki tujuan serupa, yaitu menciptakan komunitas yang menarik, efisien, serta berkelanjutan, yang tidak hanya sehat tetapi juga aman untuk dihuni.